Oke, jadi pada hari ini kita bakalan belajar tentang aljabar ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya aku dulu udah pernah bahas sih, tapi jujur awal banget ya. Jadi awal banget dan itu udah cukup lama lah. Dan sekarang aku mau coba untuk perbarui gitu ya, tentunya dengan teknik-teknik aku yang baru. Karena aku juga memperbarui teknik aku dalam mengajar aljabar. Gitu ya teman-teman ya. Jadinya kayak ya di sini aku bakal coba untuk ningkatin kemampuan kalian gitu. Oke ya. Nah, di sini kita bakal belajar teknik-teknik aljabar. Eh, Sama kayak kemarin konsepnya. Kalau kemarin kita belajar tentang konsep pecahan desimal sama persentase. Di sini kita bakal belajar tentang teknik aljabar gitu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk si aljabar ini, jadi dia tuh nah, nah mungkin di sini aku mau buat make sense dulu ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya ketika aku ngajar teknik aljabar itu ada yang namanya adalah metode generalisasi gitu. Nah, metode generalisasi ini jujur ketika aku apa namanya, ya aku nggak tahu sih di luar sana ada yang pakai atau enggak, tapi ini benar-benar kayak metode yang aku pakai sehingga kayak aljabar tuh bisa, yaudah ya aku ngerjain aljabar, matematika pindah ruas segala macem itu bisa kenceng banget lah gitu ya, bisa cukup jago lah gitu. Nah ini aku mau coba ajarin kalian tentang metodenya. Nah sebelum itu aku mau tanya di sini, makna aljabar itu apa sih teman-teman? Kenapa kita belajar aljabar? Ayo. Nah ya pasti kan kalian tuh ya udah make lah, adalah aljabar X, Y, Z, A, B, C segala macam. Tapi kenapa sih, fungsinya apa sih teman-teman? Oke, memahami konsep belum tepat sih. Untuk mendapatkan suatu nilai, oke itu bisa lah. Jadi ini aku kasih tahu apa namanya kayak benar-benar secretnya ya. Jadi kalau misalnya untuk ya resepnya itu kalian misalkan kalian tuh jago aljabar, oke? Nah jago aljabar, nah pasti kalian itu bisa membuat rumus teman-teman, oke? Nah jadi untuk kalian yang belum bisa aljabar, tolong banget untuk bisa dimasterin dulu gitu. Karena aljabar ini itu adalah benar-benar apa ya, aku tuh nyebutnya benar-benar kayak pondasi lah, pondasi matematika gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak bisa aljabar, percayalah kalian belajar materi apapun nggak bakalan masuk gitu. Kalian nggak bakalan bisa untuk materi apapun kalau nggak bisa aljabar, itu pesan aku. Oke. Nah sekarang oke lah, apa sih fungsinya kita belajar aljabar gitu ya. Nah, aljabar ini dia tuh secara apa namanya, sebenarnya ya, tujuan kita aljabar itu adalah satu, teman-teman, yaitu adalah kita mau melakukan simplifikasi. Oke. Nah, di kelas kemarin juga ya aku selalu bahas kan. Pokoknya caranya itu adalah simplifikasi, simplifikasi, simplifikasi. Jadi sebenarnya tujuan kita belajar aljabar itu adalah oke lah memahami konsep, mendapatkan suatu nilai, mencari persamaan. Tapi sebenarnya ide utama dari aljabar itu adalah untuk simplifikasi, teman-teman. Oke, di mana yang aku ajarin ke kalian, ketika belajar matematika itu kalian tuh harus namanya adalah ya OCD ya, atau kayak harus perfeksionis lah gitu. Atau bisa dibilang gemes sama ya hal-hal tertentu gitu. Nah, ya salah satunya adalah dalam matematika. Nah, ketika kalian melihat ada sesuatu yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Jangan biarkan formatnya itu dia jadi apa namanya berantakan atau panjang atau repot. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah benar-benar ya udah prinsip dasarnya banget gitu untuk aljabar dan matematika. Nah contoh sebenarnya tuh aljabar itu adalah oke untuk mensimplifikasi, dan yang kedua itu untuk mengelompokkan teman-teman. Oke, mengelompokkan, terus ada juga memodelkan. Nah jadi
inilah fungsi kita belajar aljabar. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita membahas aljabar ya, oke lah mungkin kalau bentuk aljabar gitu ya. Kalau bentuk aljabar kan ya pasti kan udah sering ngeliat lah ya, dia yang bentuknya ada x-nya, ya kan? Katakan kayak udah 5x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah ini adalah aljabar. Jadi ketika kita ngomongin aljabar, maka ada dua komponen utama ya. Ada tiga komponen sebenarnya sih. Oke? Nah, komponen pertama itu adalah variabel. Ini yang paling wajib dan dia dikatakan aljabar kalau misalnya ada sebuah variabel. Oke? Variabel ini, oke deh. Sebelum kita lanjut, makna dari variabel itu apa sih, teman-teman? Makna dari variabel itu apa kira-kira? Kenapa kita belajar ada X, ada Y, ada Z, ada A, B, C gitu ya. Nah, betul. Dia adalah perumpamaan. Oke. Jadi sebenarnya makna dari kita ada sebuah variabel di dalam aljabar. Itu karena dia ini adalah permisalan. Oke. Nah, ini adalah permisalan. Permisalan dari apa? Dari apa aja. Oke. Nah, ini yang ya udah jadi dia itu adalah ya udah permisalan dari apa aja. Katakan meja. Nah, kenapa tadi aku bilang itu adalah simplifikasi? Simpelnya gini teman-teman. Nah, kalian tuh mau membuat kayak suatu pemodelan gitu ya. Oh, di tempat ini dia itu ada 3 meja dan 5 kursi. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar kayak catat gitu ya, oh 5 meja, 3 meja dan 5 kursi. Nah, ini bakal makan waktu gitu. Jadi supaya pengerjaannya lebih efektif, lebih simpel, kalian buatlah suatu permodalan. Ya. Ini ditranslate jadi suatu permisalan gitu atau permodelan. Ya udah, biar simpel sama biar pendek kita nulisnya, ya kita tulis aja meja itu kita simbolin pakai M aja gitu. Dan kursi di sini kita simbolin aja pakai K. Nah, jadinya dibandingkan kalian harus nulis oh 3 meja dan 5 kursi, kalian tinggal tulis aja ada 3M ditambah 5K gitu. Oke, sampai sini udah kebayang ya teman-teman ya, kayak fungsi kita belajar aljabar ya. Nah, nangkap? Oke, jadi udah ini 3 meja dan 5 kursi gitu. Nah, sekarang karena ya pokoknya mindsetnya variabel itu adalah suatu permisalan dari apapun itu. Kalau misalnya angka gimana? Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah, karena kan dia kadang tuh ada juga ya. Ini ya katakan soalnya 5 dikali 2020 ditambah 3 dikali 2000. Oke, suaraku masuk teman-teman. Oke, nah ini ya. Nah ya udah, ini kita katakan gini ya, 5 kali 2020 ditambah 3 dikali 2020, ya kan? Dikurangi 7 dikali 2020, gitu. Yang dinamakan pemodelan, ya itu bisa apa aja, oke? Jadi ya kalau misalnya kalian melihat ada suatu yang sama, gitu ya, oke? Udah benar nih, kalian lihat bentuk nih ada yang sama. Katakan ini, oh ini 2020, 2020, 2020. Nah, itu bisa kita namakan sebagai konsep dari generalisasi gitu. Jadi
prinsipnya adalah kita harus paham dulu bahwa sebuah variabel itu adalah permisalan atas sesuatu. Sesuatunya itu bisa apa aja, gitu ya. Mau dia benda, mau dia angka juga, ya kan? Mau dia katakan bentuk yang lain gitu ya, katakan A adalah 2 log 3 gitu ya. Atau dia adalah, ya udah X adalah apa, gitu kan, akar sekian lah. Nah, itu ya intinya permodelan. Ketika kita melihat sesuatu yang sama, maka dia bisa kita modelkan. Nah, kalau aku selalu ngajarin kayak ini pakai konsepnya kotak gitu. Katakan ya udah, jadi prinsip dari generalisasi gitu ya. Nah, generalisasi ini adalah kemampuan ini ya, ini kemampuan kita melihat bentuk yang sama. Oke, jadi ya udah. Oh, mic-nya kurang jelas ya. Bentar. Di kalian gimana? Aman nggak suaranya? Oh, aman ya. Oh, berarti kalau kurang jelas mungkin suaranya kurang gede atau gimana ya, teman-teman ya? Oke. Nah, jadi ini yang aku ajarin adalah teknik dari generalisasi. Ya udah, ketika nggak ada yang sama nih kayak gini, yang sama bisa kita anggap ya udah dia kotak gitu loh. Oke? Nah, berarti ya dengan meninjau kasus yang ini ya contoh ya. Ya dia sama sama dan sama. Ya udah, berarti dia ada 5 kotak. Jadi kita langsung aja secara mindset, oh dia sama nih. Berarti kita misalnya kotak gitu. Tambah 3 terus kotak lagi, ya kan? Terus dikurangin 7 kotak lagi. Oke? Berarti, nah kalau kayak gini, ya tinggal kita gabungin aja kan? Ya nggak? Ada 5 kotak, ya kan? Ditambah ada 3 kotak, terus dikurangin 7. Berarti kita ambil 7. Nah, berarti sisanya berapa? Satu kan? Ya nggak? Berarti sama dengan 1 kotak. Nah, si kotaknya itu apa tadi? Yang kita kotakin itu apa? 2020 kan? Iya, ada variabel. Ya udah, berarti dia adalah 2020. Gitu. Oke? Ini adalah ilmu yang wajib banget kalian ketahui dan aku ngajarin ini teknik generalisasi. Aplikasinya banyak dan kedepannya aku bakal banyak banget nyebut istilah generalisasi, generalisasi, generalisasi gitu. Jadi ketika ada makna generalisasi, artinya adalah ada yang sama, ya dia tuh sama gitu ya, dan dia ada suatu permodelan. Oke? Nah tujuannya apa? Ingat, tujuan kita belajar aljabar, ingat ya, ini pokoknya jangan sampai lupa. Nah tujuan belajar aljabar itu adalah simplifikasi. Oke? Nah, sekarang ya kita mau pakai analogi deh. Kenapa kita penting buat masterin aljabar? Di sini kalian ada yang masih ngitungnya lambat nggak? Kayak ya udah lambat aja ngitungnya gitu loh. Kayak loading lah lama gitu. Ada yang masih lama hitungnya. Nah, yang masih lama itu tandanya kalian belum bisa simplifikasi. Oke? Jadi kalian benar-benar harus latihan dulu. Misalnya ngitung apa? Katakan ya ya pokoknya yang ngitung secara keseluruhan lah gitu. Oke? Sama kayak kemarin di fundamental 1 yang aku ajarin kemarin ya. Yang kalian tuh harus bisa mensimplifikasi dan itu harus berlangsung secara cepat gitu ya. Oke? Dan itu langsung nah, jadi ketika kalian udah jago simplifikasinya, untuk bisa menyelesaikan masalah kalian yang ngitungnya masih lama, itu kalian masterin banget aljabar. Oke? Kalau aku bisa bilang kalian ya latihan lah 1000 soal aljabar lah gitu. Nah karena dengan ini
kalian proses ngitungnya bisa jadi lebih cepat. Oke, ini adalah kunci mengerjakan dengan cepat. Nah gitu ya. Kalau misalnya kalian belum bisa aljabar dan metode-metodenya, metode simplifikasinya belum bisa, simplifikasi aljabar ya, oke? Maka kalian ngitung apapun pasti lambat. Oke ya teman-teman ya. Sampai sini bisa ditangkap? Jadi caranya kalian mempercepat proses perhitungan bisa dimulai dengan cara belajar metode simplifikasi aljabar. Paham ya? Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, ya komposisi dari aljabar itu adalah variabel dan di depannya ini dia ada yang dinamakan sebagai koefisien. Oke? Ya ibarat kayak angka aja lah gitu ya teman-teman ya. Oke? Kayak angka di depan suatu variabel lah. Nah, kalau misalnya kita paham bahwa makna dari variabel ini adalah kita nggak ngasal aja kayak apaan sih kan nggak penting nih belajar aljabar segala macam gitu kan. Tapi ya sekarang kita paham pentingnya bahwa oh variabel ini adalah simplifikasi gitu. Nah, ketika kalian simplifikasi apa namanya si x ini dia adalah ya variabel gitu ya. Variabel itu merepresentasikan sesuatu, ya kan? Nah, ya udah, berarti ketika udah paham sesuatu, misalkan nih ya, ada 3 kotak tambah 2 segitiga. Nah, kira-kira dia bisa digabung nggak, teman-teman? Nah, dia nggak bisa kan? Ya nggak? Kalau 3 meja dan 5 kursi, dia juga nggak bisa kan? Ya nggak? Jadi secara konsep, kalau kita tarik dari paling dasarnya, itu yang menyebabkan kenapa ketika aljabar variabel yang beda itu nggak bisa dijumlahin. Karena secara makna, mereka berdua tuh adalah 2 objek yang berbeda. Gitu. Nah, pada nangkap nggak kayak analoginya gitu? Oke? Jadi ya nextnya, ketika kalian melihat kayak, oh di sini ada 3x² ditambah 5x. Nah, ini kan juga oke okay lah, dia variabel sama-sama x. Tapi tetap aja bentuknya beda, ya nggak? Di sini x², di sini x aja. Jadi dia itu merepresentasikan sesuatu yang berbeda. Sampai sini aman teman-teman? Nah, ya konsekuensi lainnya adalah ketika kita belajar ini, berarti ya udah yang sama bisa digabung nggak? Nah, kalau variabel sama, berarti dia pasti bisa digabung. Oke? Okay? Nah, makanya ketika kalian udah paham mindset ini, oh ini adalah variabel, ketika variabelnya sama dan sama, terus dia dijumlahin atau dikurangin atau dikali dibagi, dia bisa digabung, bisa dikombine. Oke? Okay? Nah, buat outputnya apa? Buat outputnya adalah simplifikasi. Oke? Okay? Kalian akan menghitung cara yang lebih sederhana lagi. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu adalah makna dari aljabar. Oke? Okay? Nah, sekarang di sini aku mau ajarin kalian teknik-teknik simplifikasi. Oke okay ya. Nah, jadi di sini buat teori aljabarnya, di sini sama kayak yang kemarin ya. Kita udah paham ya bahwa tujuan dari aljabar itu adalah simplifikasi. Nah, sekarang aku mau ngajarin kalian teknik untuk simplifikasi itu sendiri. Nah, ya cara mainnya sama kayak kemarin ya, teman-teman ya. Oke. Nah, cara mainnya itu sama kayak kemarin kan kemarin aku udah ngajarin 5 metode ya kan 5 teknik ya. Nah, ini juga sama, tapi aku mau ngajarin teknik simplifikasi apa yang bisa kalian pakai untuk setiap kasus aljabar. Oke? Udah pada siap, teman-teman? Nah, karena tadi benar-benar bakal makin apa namanya? Bakal makin meningkat, meningkat dan meningkat gitu. Oke? Di sini aku ngajarin kalian cara makainya. Kenapa bukan namanya? Kalian pasti kayak pernah dengar kayak distribusi, asosiatif, kali silang, pindah ruas, ya nggak?
Nah, ya kalau aku ajarin kalian dari namanya, baru cara makainya, mindset kalian tuh jadi ngafal. Oke? Ingat ya, di sini mindset jangan dihafal. Oke? Jadi harus dibiasain. Nah, ini yang harus kalian pakai ya, teman-teman. Oke? Nah, kayak gitu. Ini mindsetnya jangan dihafal, harus dibiasain. Oke, sekarang kita bakal belajar atau masuk ke teknik yang pertama, gitu ya. Yaitu adalah yang tadi udah aku bahas juga. Oke, maknanya variabel adalah suatu objek. Oke, berarti teknik yang pertama ini adalah ya kita bisa menggabungkan, gitu ya. Menggabungkan objek yang sama atau variabel yang sama. Oke, ini teknik yang pertama. Ya udah, misalkan kayak gini kita ngeliat ada apa namanya, ada X, ada Y, ada Z ya, dia tuh ya sebenarnya secara matematika sama aja. Oke, ini teknik simplifikasi yang pertama yaitu menggabungkan. Contoh, coba kalau misalnya 6X tambah 3Y tambah 7X tambah 4Y. Nah sekarang mindsetnya adalah kalian harus gemes ngelihat kayak ini ada yang sama gitu loh. Kalau ada yang sama kenapa nggak digabung? Ya nggak? Nah gitu ya. Jadi kayak secara mindset dia kayak gitu ya. Oke, ini gemes nih, ini kan berantakan nih. Nah, kalian gabungin aja yang variabelnya sama, ya kan? Berarti di sini ada 6X, ingat X itu atau variabel adalah suatu objek atau permisalan. Jadi dia sama nih. Nah, kalau sama bisa kita gabung. Oke? Berarti jadinya 7 tambah 6, 13X, ditambah 3 tambah 4, 7Y. Oke? Nah, lebih enak ngelihat yang mana? Yang bawah atau yang apa yang atas, teman-teman? Nah, bawah kan? Nah, gitu ya. Jadi benar-benar prinsipnya kan harus gemes. Oke, kalau kalian nggak gemes, kalian gagal belajar materi ini. Oke, jadi di sini aku mau ngajarin kalian jadi perfeksionis. Oke ya teman-teman ya. Nah, contoh lagi. 5X kuadrat tambah 7X tambah 5 tambah 3X kuadrat min 2X tambah 4. Nah, gemes nggak? Berantakan. Nah, berantakan ya, kalian simplify. Oke, dia jadi berapa teman-teman? Oke, 8X kuadrat plus 5X plus 9. Nah, ini ya kita tinggal apa dulu pertama, generalisasi dulu ya. Mana yang sama gitu kan? Ya nggak? Berarti di sini kan ada yang sama nih, X kuadrat sama X kuadrat. Nah, dia variabelnya sama dong. Sama-sama X kuadrat dong. Berarti bisa kita combine gitu. Nge-lag nggak suaranya? Halo? Oh, enggak ya. Oke, oke, oke. Nah, iya. Jadi ini yang variabel sama kita generalisasi. Oke, ini kotak digabung. 5 tambah 3, 8 X kuadrat. Oke. Terus di sini 7X sama min 2X kan. Dia kan sama ya, sama-sama X ya. Ya enggak? Sama-sama X berarti bisa digabung juga gitu. Berarti jadinya plus 7 min 2 plus 5X. Oke. Nah, yaudah tinggal angkanya aja. 5 sama 4. Berarti plus 9.
Nah, itu ya. Oke, ada yang masih bingung teman-teman? Oke, aman ya. Nah, ini adalah teknik yang pertama ya teman-teman. Sampai sini ada yang bingung? Aman? Nah, sekarang kita coba lagi. 3xy tambah 5x min 2y plus 4yx tambah 11x min 8. Nah, coba kalian simplifikasi. Gimana? Oke, mantap. Ada yang dapat nih. 3xy tambah 16x tambah 2y min 8. Yang lain gimana? Ayo. Ada lagi yang mau? Oke, beda-beda nih jawabannya nih. Oke. Nah, ini ya. Ini banyak yang kekecoh. Variabel x, y itu dia itu sama dengan yx. Oke. X y itu sama dengan yx. Karena kan dia perkalian. Ya nggak? 5 dikali 3 sama dengan 3 kali 5 kan? Ingat kan? Variabel itu cuman permisalan. Oke. Tapi aslinya dia itu ya sama aja. Operasi matematikanya nggak ada bedanya. Gitu ya. Sekarang kita tinggal, ya ini kita lakukan generalisasi dulu. Oke. Ini XY, ini XY. Sama kan? Bisa digabung. Gitu ya. 3XY tambah 4XY, 7XY. Gitu. Nah, oke, X-nya udah disimplify. Yang nextnya. Ini X sama X saja. Ya kan? Berarti satu objek ya. Satu objek atau satu variabel. Oke? Nah, berarti tinggal 5 tambah 11. Sama dengan, tambah 16X. Gitu ya. Nah, sekarang Y. Nah, yang Y-nya udah nggak ada kan? Dia udah nggak ada yang sama kan? Berarti tulisin ulang aja. Minus 2Y, sisanya minus 8. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang paling simplify. Oke? Sampai sini bisa ditangkap? Oke, sekarang di sini aku mau coba ya buat, oke itu cuma bingung yang X tadi ya. Nah sekarang udah paham ya, karena X ya sama dengan X. Nah sekarang ya udah secara fungsinya itu apa? Secara fungsinya adalah tadi mensimplifikasi. Contoh deh, misalkan nih kita balik ke kasus yang ini ya enggak. Tapi sekarang aku kasih nilai X-nya itu adalah 50 gitu. Nah kalau misalnya teknik simplifikasi itu nggak masuk di kalian gitu ya, nggak bisa kalian pahami, itu, nah kalian lebih gampang yang mana? Kalian masukin nilai 50-nya ini ke sini, yang pertama, apa masukin ke yang kedua? Nah, lebih gampang yang mana? Nah, jelas yang kedua kan? Ya nggak? Makanya benar-benar mindset yang aku tekenin, simplifikasi itu keharusan. Oke? Okay? Nah, simplifikasi ini wajib ya. Karena ya kuncinya tuh tadi, supaya kalian lebih mudah ya untuk mengerjakannya.
Oke ya, ini adalah teknik yang pertama. Nah, sekarang aku bakal lanjut ya teman-teman ya, ke teknik yang kedua ya teman-teman. Oke, ini adalah teknik pertama. Nah, yang berikutnya, di sini adalah tuh aku mau ngajarin yang teknik yang kedua. Oke, yaitu, ya aku nyebutnya sih kali pelangi. Oke, nah kali pelangi. Atau jujur aku agak lupa ya, dia distributif apa asosiatif ya. Nah kayaknya asosiatif, tapi kayaknya ya udah di sini aku tuh nyebutin tuh teknik kali pelangi. Nah, kapan teknik pelangi ini dipakai? Ketika misalkan ada suatu apa namanya? Suatu koefisien, katakan 2 contoh ya, dikali sama suku aljabar, teman-teman. Oke. Nah, si teknik pelangi ini dia fungsinya apa? Nah, kegunaannya dia untuk membuka kurung. Oke. Nah, ini adalah secara yang fungsinya ya. Yang teknik kedua ini adalah untuk membuka kurung. Oke. Nah, katakan di sini ada sebuah apa namanya sebuah angka ya, koefisien dikaliin sama sebuah operasi aljabar x kuadrat min 2x plus 3. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, dia formatnya itu adalah jadi perkalian, teman-teman. Kotak dikali sama segitiga. Oke? Nah, secara bentuk kelihatan, teman-teman, dia adalah perkalian, bukan penjumlahan, bukan pengurangan. Jadi ya fungsinya si kurung ini adalah dia tuh kayak yang mengelompokkan gitu. Oke. Nah, gimana caranya dia bisa kita buka kurungnya? Nah, kita lakukan ya kali pelangi. Jadi ini dikali ini, ya kan? Terus ini dikali ini dikali ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu adalah dikali pelangi. Nah, contoh 2 dikali x kuadrat berarti kan 2x kuadrat. 2 dikali min 2, oke, dia adalah min 4x. Oke. 2 dikali 3 itu adalah plus 6. Berarti ketika kita combine semuanya, jadinya adalah 2x kuadrat min 4x tambah 6. Nah, dia ketika udah formasinya kayak gini, maka dia udah kebuka kurungnya. Oke? Jadi si kurungnya ini kita buka. Nah, sampai sini nangkap teman-teman? Aman ya? Iya, dia sebutannya kayak sifat distributif perkalian ya. Nah, tapi kayak ya balik lagi sih. Aku tuh fokusnya adalah benar-benar dari fungsinya ya. Oke? Pahamin kegunaannya apa, kapan kalian pakai, pahamin dia tuh kayak alat. Oke, alat kalian. Nangkap? Pokoknya ya udah simplifikasi ya, kayak gitu ya. Nah, ya udah jadi dikali pelangi lah. Nah, kayak kemarin tuh juga sempat ada yang nanya tuh. Misalkan 1/4 dikali x kuadrat min 4x plus 8 gitu. Nah, ya ini kan dia sama ya. Dia ada suatu angka dikali sama suatu suku aljabar kan. Suku aljabar tuh ya udah kayak gini ya, ada lebih dari satu ya. Oke. Nah, ini caranya kurung ya. Kita buka dulu. Oke. Jadi nah katakan ya ini ada operasi aljabar lagi nih. Katakan ditambah sama 5x gitu ya. Nah, ya kalian jangan jadi min 4x tambah 5x. Karena 1/4 ini dia masih keikat sama sukunya ini. Gitu. Jadi nggak bisa langsung dijumlahin sama dia yang lepas. Oke? Dia masih terikat satu sama lain dan ini lepas. Nah, ini kita tinggal kita kalian pelangi aja. Berarti 1/4 x kuadrat, ya kan? Ini dikali ini, 1/4 x kuadrat. Terus ini dikali ini, ya kan? 1/4 dikali 4x, berarti kan min 1 kan? Min 1x kan? Ya nggak? Nah, min 1x tulis aja min x.
Terus ini 1/4 dikali 8, ya kan? Nah, 1/4 dikali 8 itu kan adalah 2, ya kan? Ya udah, plus 2. Nah, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya, buat ininya ya. Oke, jadi ini adalah teknik ya udah dikali pelangi. Nah, ingat konsep ini berlaku umum, bisa diterapkan di semua kasus selama bentuknya itu memenuhi. Oke? Oh iya, plus 5x gimana Kak? Ya udah baru plus 5x gitu ya. Nah, sampai sini tinggal disimplifikasi lagi. X kuadrat plus 4x plus 2. Ketemu deh. Nah, gitu ya. Jadi secara prinsip ya kayak gitu. Nah, yang harus kalian hati-hati itu adalah ketika ada minus di depan. Oke? Contohnya ada minus itu gimana? Ini misalnya kayak gini ya. 3 R tambah S min 6 R tambah S. Nah, ini coba kalian oh ini jangan jangan min 6 deh. Ini katakan min R tambah S aja. Nggak apa deh, itu ada namanya. Oke? Nah, ini coba kalian simplifikasi. Ingat ya, secara mindset sama ya. Selama ada kurung, ada angka di depan kurung, maka kita bisa lakukan teknik kali pelangi. Oke, min 3R, min 3S. Ini min 6-nya harus masuk ke dalam juga ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita kaliin pelangi 3 kali R ditambah 3 kali S min 6 kali R min 6S. Ingat mindsetnya yang aku ajarin kalian tuh harus OCD, harus gemes ngelihat hal yang berantakan. Kayak gini berantakan, kalian langsung otomatis rapihin, gak usah disuruh. Oke, nah kalau misal kalian masih disuruh, tandanya kalian belum bisa. Oke ya, jadi harus benar-benar dibiasain banget. Ya udah, berarti dia adalah min 3S min 3R. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ya udah, ini adalah suatu metode. Nah, ketika kita belajar metode, maka ya udah otomatis kita langsung pakai, nggak usah disuruh. Oke, ya emang di soal tuh nggak bakalan ada gitu kayak oh kamu harus lakuin ini enggak, tapi secara mindset langsung otomatis gitu. Oke, sekarang soal berikutnya. Nah, ini kita coba 12 ditambah 3x tambah 2y min 4 min 7 min 2x min y. Nah, coba kalian kerjain. Kalian simplifikasi ya. Oke, gimana? Ada yang dapat? 17x tambah 9y, bawahnya 17x plus 13y. Nah, ada yang beda nih. Oke, nah banyak yang beda ya. Ah, nah, jadi ini sama ya, ingat mindsetnya, paham kita kapan harus pakai, ketika ada angka, ada kurung. Oke ya teman-teman ya, ada angka, ada kurung. Jadi ya udah ini masuk nih sini semua. 12 tambah 3x tambah 6y
min 12. Nah, ini minus 7 dikali minus 2, ya kan? Berarti plus 14x plus 7y. Oke, sekarang tinggal kita gabungin. Ini 12 sama min 12 itu habis. Jadi dia 0, ya kan? 12 kurang 12, 3x tambah 14x, 17x plus 13y. Oke, nah aman kan? Nah sampai sini aja masih ada yang salah kan ya teman-teman ya? Ya kan? Nah makanya yang aku bilang tadi, ini benar-benar dasar banget, oke? Akar kalian. Yang kemarin aku ajarin fundamental 1 itu juga akar kalian ya. Ini fundamental 2 akar kedua kalian, oke? Kalau kalian keduanya nggak bisa, bakal susah banget ke depannya. 12-nya nggak bisa langsung ditambah 3 kakak, nggak bisa. Kenapa? Karena 3-nya ini dia tuh keikat sama dia, oke? Jadi ya kalau misalnya kita mau melakukan operasi sama 12, ya katakan dia 12 ditambah 3 kotak. Nah bisa nggak 12 ditambah 3 kotak? Yang tadi kita belajar, dia nggak bisa kan? Ya nggak? Nah, makanya kenapa yang tadi aku ajarin, konsep generalisasi, yaitu adalah kemampuan kalian melihat bentuk-bentuk ini gitu loh. Ya kalau misalnya nanya, nggak langsung ditambah 3, ya udah, karena dia beda variabel, 12 tambah 3 kotak, tapi bedanya kotaknya panjang. Gitu ya. Oke? Nah, sampai sini aman ya? Nah, sekarang kita bakal lanjut. Teknik ini, ya betul, kali diprioritaskan dulu. Oke? Nah, konsep dari kali pelangi ini, dia bersifat umum. Oke? Nah, kali pelangi ini, dia bersifat umum. Nah, maksudnya gimana buat bersifat umum ini? Jadi, ya kalau misalnya sukunya ada banyak, lebih dari satu, gitu ya, katakan X tambah satu, terus saya dikali lagi. Jadi, terus apa namanya, X tambah 2, ini ya. Ya dia, ya konsep kali pelanginya itu sama. Tapi sekarang bedanya ini dikali ini, oke? Okay? Terus ini jalan, ini dikali ini dikali ini. Oke? Okay? Dikali pelanginya semua ya, teman-teman ya. Nah, ini kita break-an ini bentar lagi ya. Oke, okay? Ini nanggung soalnya. Oke? Okay? Nah, berarti ya udah, ya kita jalan. Oke? Okay? Ini dikali ini dulu, yang pertama. Suku pertama sama suku kedua. Berarti kan X kuadrat. Ya enggak? Terus ini dikali ini. Ditambah 2X. Oke? Okay? Terus jalan lagi ya. Satu. Nah kan udah habis. Yang pertama dia udah habis. Berarti yang next-nya. 1 dikali X tambah X. 1 dikali 2 tambah 2. Nah, tinggal apalagi simplifikasi. Oke? Okay? X kuadrat plus 3X tambah 2. Oke? Okay? Sampai sini bisa dipahamin nggak, teman-teman? Nah, kalau misalnya ada 3 suku gimana? Ada 5 suku gimana? 7 suku, 6 suku, ya sama aja. Katakan di sini X kuadrat tambah 3X tambah 2 dikali lagi sama X tambah 1. Ya udah, acaranya sama, jalan aja. Ini, terus ini, jalan lagi ke sini, terus udah habis, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Jadi semuanya harus dipasang-pasangin. Jangan ada yang gak diajak main ya, teman-teman ya. Ini harus dia harus diajak main semua nih. Oke? Okay? Nah, itu adalah aturan dasar untuk teknik yang kedua ini. Oke? Okay? Nah, kalau misalnya dia 3 gimana? Gitu ya. Tambah ya, ya udah sama aja. Ini jalan ke sini, ke sini, ke sini,
ini jalan ke sini, dan ke sini, ya udah nextnya sama juga gitu. Oke? Nah, ini ada yang nanya nih kebetulan nih. Kak, aku masih bingung cara ngitung kurang yang ada pangkatnya. Nah, misalnya ini ada pangkatnya ya. Kalau aku tanya, arti dari kotak kuadrat itu artinya apa sih teman-teman? Artinya kan adalah kotak dikali kotak kan? Nah, benar nggak? Ya nggak? Nah, kalau kotak pangkat 3, artinya kotak dikali kotak dikali kotak. Nah, kotak ini kan aku bilang tadi ya, dia permisalan dari apapun itu judulnya. Oke? Selama dia bisa kita kategorikan sebagai kotak, maka dia bisa memenuhi ya konsep dasarnya. Contoh, 2x tambah 1 kuadrat. Jangan sekali-kali kalian hitung ini 2x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke? Jangan kalian hitung 2x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kalau ada yang hitung gini, kalian salah besar, teman-teman. Oke? Kalian nggak boleh ya, pakai kayak gini ya. Nah, jadi ini kalau aku bilang dia adalah kotak kuadrat, nah dia bisa nggak teman-teman? Bisa kan? Ya nggak? Atau jangan 2x dulu deh, x dulu aja. Nah, ini kan kotak kuadrat. Berarti dia adalah x tambah 1 dikali x tambah 1. Nah, kalau bentuknya kayak gini, nextnya gimana? Ya kita kelip lagi kan? Ya nggak? Nah, kayak gitu teman-teman. Oke? Jadi ini adalah x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Gitu. Cara bedain dikali pelangi sama pangkat eksponen itu gimana, Kak? Um, Contohnya gimana tuh? Dikali pelangi, pokoknya dikali pelangi itu setiap ada suku aljabar ketemu sama suku aljabar lainnya, itu pasti kali pelangi. Oke? Okay? Nah, kalau pangkat eksponen, ya udah cuman x pangkat 5 aja. Oke? Okay? Nah, ya kalau misalnya katakan di sini ada A tambah B tambah C kuadrat, ya kan? Nah, dia ini kan bisa kita generalisasi dulu. Ini kan kotak kuadrat kan? Berarti jangan sampai kita hitung dia adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke? Okay? Nah, kalau misalnya kayak gini ya salah banget lah, salah total ya kan? Oke? Okay? Nah, paham ya? Kesalahan umumnya di mana ya? Nah, selama dia formasinya bisa kita generalisir atau generalisasi, ya artinya dia memenuhi konsep dasarnya gitu. Nah, makanya kenapa ketika aku ngajarin konsep, pasti aku selalu pakai kotak, segitiga, bulat, bintang gitu ya. Karena ya itu cuma permisalan doang. Bentuk di MTK tuh nggak bakalan sama, nggak bakalan pernah sama. Yang penting kan bisa generalisasiin. Oke? Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Nah, itu yang aku maksud konsep generalisasi ya. Oke. Oke deh. Nah, kita kayak nih coba break dulu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, habis break nanti kita lanjut ke teknik yang ketiga. Oke. Aku bakal ngajarin kira-kira 5 sampai 6 teknik deh. Pokoknya satu pertemuan ini aku bakal selesai nih ke 6 tekniknya. Oke. Jadi kita break dulu kira-kira 10 menit ya teman-teman. Sampai 4:10 ya. Bentar, yang nanti mau nyatet itu boleh. Wait.
Oke, ya, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, udah pada ready lagi, standby, ketik satu yang masih standby. Oke, satu, satu, satu. Ya, hadir. Oke, siap. Nah, yaudah ya. Ini kita lanjut yang tadi ya. Ini ada A, B, C, A, ini ya. Jadi benar-benar ada yang satunya banyak banget. Oke, ya udah ini berarti tinggal dijumlahin semua ya. Berarti dia A kuadrat tambah AB tambah AC tambah BA tambah B kuadrat tambah BC tambah AC tambah CB tambah C kuadrat. Nah ini kalau yang kebolak-balik itu sama aja ya teman-teman ya. AC sama AB sama BA kan sama ya kan. Dia jadinya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah AB eh, tambah 2AB tambah 2BC tambah 2AC. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi yang harus benar-benar diperhatiin adalah ketika formasinya ya udah kayak gitu. Nah, bisa ditangkap ya teman-teman ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke teknik yang berikutnya, teman-teman. Oh ya, di sini aku mau oke ya. Oh ini aku avatarnya belum gerak. Nah, ini sapinya kan gerak ya, kayak dinamis gitu kan, jalan-jalan. Makanya kayak lebih senang pakai avatar karena lucu gitu. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut ya, teman-teman ya. Ke sebenarnya masih sama, masih apa namanya kali silang juga. Nah, tapi kalau yang teknik ketiga ini, dia adalah apa namanya pecahan aljabar, teman-teman. Oke. Nah, jadi dia bentuknya adalah pecahan. Oke. Nah, yaudah. Jadi kalau misalnya bentuknya pecahan, contoh, ini aku tes dulu kalian ya. Oke. 3/5 ditambah 5/2. Ini hasilnya berapa, teman-teman? Ini hasilnya berapa? 3/5 tambah 5/2. Apa ada yang masih bingung, teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Oke, hasilnya 31/10 jangan lupa ya. Oke. Nah, main idenya atau ide utamanya, kita kan harus menyamakan bawahnya ya teman-teman ya. Ya kan? Nah, bawahnya itu kan bisa kita jadikan per 10 semua kan. Kayak yang kemarin yang aku bilang, pecahan tuh bisa dimodifikasi ya kan? Berarti ini dikali 2, atasnya juga dikali 2. Berarti 3 kali 2 6, ya kan? Terus yang satu lagi, ini ke sini dikali 5, atasnya juga dikali 5. Berarti 25. Berarti kan 31/10 ya hasilnya ya. Ya nggak? Atau secara sederhana, ini kita bisa pandang tuh kayak gini teman-teman. 3/5 tambah 5/2. Cara gampangnya ya, atau ya bisa dibilang cara cepatnya itu aku pakai namanya adalah kali kupu-kupu teman-teman. Oke. Jadi namanya tuh kali kupu-kupu aku namain. Jadi gimana kali kupu-kupu? Gini, pertama ininya dulu nih, ya kan? Dia dikali 5 dikali 2 itu 10 kan? Ya enggak? Terus ini 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 berapa? 6. Ditambah 5 kali 5 berapa? 25. Nah, selesai. Kok 25? Iya benar. Nah, berarti dia adalah 31/10. Oke. Nah, aku nyebutnya ini
bukan kali silang, tapi aku sebutnya kupu-kupu teman-teman. Karena kalau silang itu biasanya buat yang harus sama dengan ini. Jadi ini gini, terus bawahnya gitu. Oke, bisa ditangkap nggak teman-teman? Iya, iya fansnya kupu-kupu ya, yang paling gampang gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini aku upgrade ya. Aku upgrade tekniknya. Pakai apa? Pakai generalisasi. Oke. Gimana contohnya? Kita pakai ibaratnya kotak. Kotak per segitiga ditambah bintang per apa ya? em, per apa ya? Nah, aku bingung sini ya. Ya per bulat deh ya teman-teman ya. Oke, per bulat. Nah, ini kan benar-benar udah general kan? Ya nggak? Maksudnya general tuh udah ingat ya bentuk-bentuk itu bisa apapun itu ya. Mau dia tiba-tiba meja ya kan? Mau tiba-tiba dia A log B, mau dia tiba-tiba X kuadrat plus 2X plus 3. Pokoknya selama kita bisa generalisasiin dia, maka ini berlaku. Nah, sekarang dengan cara kupu-kupu, oke. Nah, kita bakalan dapat ya udah ini dia dikali ya kan? Berarti bawahnya ini dikali ini, terus yang atasnya ini kan? Ya nggak? Berarti kotak dikali bulat ditambah segitiga dikali bintang. Oke. Nah, caranya kayak gitu ya. Ini adalah konsep generalisasi ya. Bisa ditangkap? Jadi benar-benar dikali silang. Dan kalau misalnya dikurang gimana? Ya kalau misalnya dikurang ya udah tinggal tandanya aja dikurang. Oke. Kotak per segitiga dikurangin bintang bulat ya sama dengan kotak bulat min segitiga bintang per segitiga bulat. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nanya ke sini ya. Iya betul ke akun aku yang ngomong ya. Jadi ini konsep generalisasi. Nah, kenapa ini berguna? Karena kita bisa kayak gini. Apa namanya? Misalkan 5 per 2X ditambah 3 per 6X. Nah, katakan ya jangan deh, jangan. Eh yang atasnya dulu deh, bentar ya. Ini katakan 5X. Nah, kayak gini konsepnya. Oke. Nah, kalau misalnya mau cara enaknya, yang cara cepatnya, ya udah tinggal kayak tadi aja. Berarti kan bawahnya dulu kan. Ini kan 2 kali 6 12. Nah, tapi kalau dia mau dibuat ke langsung 6 juga boleh ya, teman-teman ya. Oke, biar makin cepat ya. Nah, ini aku ajarin alternatif yang lain. Oke. Nah, terus ya udah, ini 5X dikali 6, 30 kan? Ya nggak? Tambah 3X dikali 2, berarti 6X. Jadinya adalah 36X per 12. Atau 3X. Oke? Nah, bisa dipahamin teman-teman? Aman ya? Nah, kalau aljabar, kalau misalnya buahnya ada aljabar, paling enak kayak gini. Nah, oke ya. Kita coba lanjutin lagi. Katakan 5 per 2X ditambah 2 per 3X. Nah, ini jadinya berapa teman-teman? 19 per 6X. Nah, ini oke ya. Nah, ini kalau misalnya mau gampang sama yang lebih cepat ya, itu pakai yang teknik kupu-kupu tadi ya. Ini berarti kan dia jadi 6X kuadrat ya. Ya kan? Ya nggak?
atasnya 15x ditambah 4x, berarti 19x per 6x kuadrat. Nah ingat, ini x sama x bisa dicoret ya teman-teman ya. Jadi kuadratnya hilang. Berarti jadinya adalah 19 per 6x. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Oke. Nah ini teknik simplifikasi yang ketiga ya. Yaitu adalah aljabar bentuk pecahan atau penjumlahan atau pengurangan aljabar. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, nah kenapa aku ajarin ini? Karena bentuknya itu bisa aneh-aneh. Contoh, 3 per X tambah 2 tambah 2 per X min 3. Nah, sekarang coba kalian jumlahin teman-teman. Yang masih bingung boleh ketik no. Tapi coba kalian implementasi cara kupu-kupu aku yang tadi. Gimana? Nah, kalau yang udah ketemu boleh ketik satu, yang bingung ketik nol. Oke, tidak paham. Oke, satu, satu. Oke, satu ketemu ya. 1/20 tambah 1/25 berlaku nggak, Kak? Jujur belum tahu sih jawabannya. Tapi kayaknya enggak, bukan. Oke, nah, pada satu kan. Yang pada satu, oke, ada juga yang bingung. Nah, padahal kan ya ini adalah bentuk umum gitu loh, yang sering kalian temui gitu kan. Pas kalian ya ngerjain soal TBK, belajar matematika, ya kan, kayak gitu kan. Jadi harus banget yang ini. Nah ini sekarang ingat yang konsep generalisasi yang aku ajarin. Ini bawahnya dikali. Ingat dikali ya teman-teman ya. Dia formatnya bisa kita generalisir kan. Kotak, segitiga, bintang, bulat bintang ya. Ya nggak? Bisa kita generalisir kan. Berarti masing-masing ini adalah merepresentasikan satu bangunan gitu. Nah, secara konsepnya yang tadi aku ajarin, ini dikaliin sini, ya nggak? Berarti kalau dikaliin harus ada kurungnya. X tambah 2 dikali X min 3. Gitu. Oke? Atasnya ini dikali ini semua kan? Ya nggak? Nah, ini kan apa namanya yang satu bentuk yang umum kan nih? Oke? Nah, ya udah berarti kalau misalnya dia kayak gini, berarti kan yang ini dikali yang ini kan? Ya nggak? Nah, iya betul tuh. Nah, sekarang tuh udah banyak yang ketemu jawabannya kan, yang tadi nggak bisa kan? Ya nggak? Berarti ini 3 dikali X min 3 ditambah 2 X plus 2. Nah, sampai sini masuk ke teknik kedua kan? Ya nggak? Udah aku ajarin kan? Nah, yaudah. Tinggal kalian simplify gitu. Berarti 3X min 9 tambah 2X tambah 4 per X kuadrat min 3X tambah 2X min 6. Oke? Berarti jadinya 5X
5x min 5 per x kuadrat eh, min x min 6 ya. Oke. Nah, sampai sini bisa teman-teman. Sama nggak kayak yang aku ajarin? Dia benar-benar bertahap kan? Ya nggak? Nah, ya kalian kalau misalnya belajar kayak gini tuh dapat feelingnya gitu. Dapat feelingnya, ya udah, tinggal kalian tahu aja kapan pakai teknik yang mana dan kenapa kalian pakai teknik itu. Gitu. Oke? Nah, oke ya. Sekarang kita coba lagi ya. Oke? Sekarang kita coba lagi. Nah, ini 3 min X per 5 min X tambah 3 per X. Nah, coba kalian kerjain. Nah, kalau udah dapat, ketik 1. Kalau bingung, 0. Oke? Caranya sama aja. Jangan pernah kalian ngomong nggak paham dulu kalau belum ngerjain, oke? Kalian wajib banget ngerjain dulu, baru kalian ngomong nggak paham. Nah, kalau misalkan ngomong nggak paham dulu itu berarti ya udah males gitu, oke? Coba dulu dengan pelajarin. Oke, satu, satu, atau anjay, satu. Ih, jago, jago, asik satu semua bro. Yo, gila belum ada yang nol. Oke, kalau masih ada yang nol nggak apa-apa ya BTW ya, nggak usah ke pressure ya. Oke, karena kalau misalnya kalian gak jujur, malah aku yang bingung gitu loh. Oke, nah 1,5 nol. Oke, nah ya kita coba bahas ya. Tapi gini nih, satunya tuh bisa jadi ada yang salah. Nih ya, kita coba bahas ya. Oke, karena ini aku ajarnya sekarang. Ini bawahnya kita gabungkan, kita kali. Berarti 5x. Di sini 3 min x dikali x. Oke? 3 min x dikali x. Dikurang 5 x tambah 3. Sampai sini dulu deh. Ada yang beda nggak? Sama. Oke, mantap. Kalau ada yang beda nggak apa-apa ya. Jadi ini jadi 3x minus x kuadrat. Nah, ingat ya, di sini minusnya masuk juga ke dalam. Minus 5x minus 15 per 5x. Oke, sampai sini bisa dipahamin. Berarti jadinya minus x kuadrat minus 2x min 15 per 5x. Nah, ada yang salah minusnya nggak? Nah, oke, pada aman kan ya? Udah merasa improve teman-teman? Oke, ada merasa improve ya? Nah, nanti setelah fundamental apa namanya yang ini aljabar, aku bakal ngajarin fundamental pemfaktoran, oke? Karena itu kedua hal yang berbeda. Oke, nah lanjut ya. Oke deh, oke ini aku coba cari dulu bentar. Ya, soal lagi. Siap, siap. Oke, sekarang kalian coba 2x tambah 1 per x tambah 2 tambah 2x min 1 per x min 2. Ini coba kalian hitung. Jawabannya, ini kunci jawaban ya.
Kunci jawabannya adalah 4x kuadrat min 4 per x kuadrat min 4. Oke, nah ini untuk kunci jawabannya. Coba kalian hitung dulu. Kalau misalnya udah, sama kayak tadi, kalau apa namanya ini kunci ya, DKJ segitu. Kalau dapat satu, kalau bingung nol. Nah, pindahin. Gimana? Ada yang dapat? Belum? Oke. Ada yang bingung? Oke, sip. Pada dapat semua ya. Sekarang jadinya udah berasa kan dan udah improve kan teknik aljabarnya kan ya. 2x tambah satu dikali x min 2 tambah 2x min satu dikali x tambah 2 per x tambah 2 x kurang 2. Nah, oke. Nah, mantep ya teman-teman ya. Oke. Nah, yaudah berarti kan tinggal 2x kuadrat. Nah, ini panjang sih ya caranya ya. Ya kan 2x kuadrat min 4x tambah x min 2 tambah 2x kuadrat plus 4x min x min 2 per x kuadrat min 2 min 2x plus 2x min 4. Nah, tinggal kita sederhanain jadinya 4x kuadrat min 4 per x kuadrat min 4. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya teman-teman ya? Aman kan? Nggak ada yang bingung ya? Oke, aman. Nah, ya udah, dan dipahami ya. Oke, mindset untuk ininya. Oke, sekali ya. Ini kita apa namanya nggak berasa banget ya kalau kelas ya. Ya ini pokoknya oke. Nah ini aku kasih dulu apa namanya buat satu soal ya yang bagian ini nanti biar bisa apa namanya kalian coba latihan. Bentar. Oke, aku mau coba ini deh. X tambah satu per X tambah Y min 3 per Y.
Oke, asik. Dewi udah ketemu. Dan gila ya, berasa improve-nya nggak teman-teman? Oke, ya coba yang lain aku tunggu. Bawahnya pasti X ya. X tambah satu Y tambah X, Y min 3. X-nya ditambahin dulu ya, nggak bisa dibagi. Iya, nggak bisa dibagi ya. Oke, jadi ini dimasukin nih. Ini kan XY ditambah Y. Nah, dia tambah XY lagi, min 3X per XY. Oke, nah berarti jadinya adalah 2XY min 3X plus Y per XY. Nah, ini nilai ini yang harus hati-hati juga. Ini dan ini nggak bisa dicoret. Oke, dia nggak bisa. Kenapa? Karena ini tuh ingat ya, dia tuh yang bisa dicoret itu cuman kalau kotak per kotak. Aman? Nah, ini dia bukan kotak per kotak, tapi kotak min segitiga plus plus bintang per kotak mungkin. Nah, dia nggak bisa. Oke. Yang bisa dibagi cuman kalau bisa kita generalisir kotak per kotak. Ini baru bisa coret. Ini dia nggak bisa coret. Karena nggak bisa kita jadiin kotak per kotak. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nih. Oke. Nah, ini adalah teknik yang ketiga nih untuk metode aljabar. Nah, ini aku bakal coba jelasin. Sampai sini dulu gimana? Ada yang aman ya? Nah, oke. Sekarang ini aku mau kasih kalian rute ajarnya ya. Oke. Jadi ini kalau aljabar, di sini aku bakal masukin ke kelas fundamental. Oke. Jadi ke kelas teknik fundamental ya. Jadi kelas fundamental tuh fokusnya buat teknik perhitungan ya. Oke. Nah, jadi yang kalian pelajarin kemarin itu kan adalah apa namanya pecahan ya kan ya pecahan desimal, terus persen ya kan. Nah, terus maju nih ke poin yang kedua, tak 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 tak, ya. Nah, di sini, nah kalian tuh belajar untuk apa namanya prinsip dasar generalisasi ya yang aku ajarin, ya kan. Nah, generalisasi terus bakal masuk juga tuh ke uh, ya itulah teknik perkalian aljabar ya. Oke. Ini teknik apa namanya ya ya teknik dasar aljabar lah gitu ya. Nah, besok di kelas fundamental berikutnya kita bakalan bahas yang kedua, masih sama aljabar, tapi fokusnya itu adalah di pemfaktoran, teman-teman. Oke? Jadi setelah kita udah bisa ngaliin, ya kan? Setelah kita udah bisa ngaliin, ada 3 teknik kan ya? Ini kan ya di sini kan ya ada 5 kemarin ya, 5 teknik. Terus di sini ada 3 teknik, ya kan? Nah, besok di yang pemfaktoran, nah jujur aku belum ngitung sih ada berapa teknik gitu ya. Ada berapa teknik aku belum hitung, ya kan, dari teknik. Tapi yang nextnya bakal belajar itu. Terus bakal maju lagi setelah dari sini baru ke SPLDV gitu. Nah aku bakal ngajarin SPLDV dan oh enggak. Jadi di sini aku bakal ajarin persamaan 1 dan 2 variabel. Nah, ini juga sama, ada banyak teknik ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada banyak teknik. Nah, yaudah. Terus setelah persamaan 2 variabel selesai, kita bakal baru yang ini setelah ya pokoknya fundamental itu udah selesai sih teman-teman sih. Oke.
Nah, fundamental aljabar itu udah selesai. Ya ntar bakal aku ya ntar ya next aja ya. Aku benar-benar apa namanya bakal ajarin ya ke depannya ya. Oke? Nah, betul. Jadi materi PK dan PM itu adalah kelanjutan dari ini ya teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu adalah kelanjutan dari materi PK dan PM. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya akarnya kalian nggak bisa, bawahnya nggak bakalan bisa. Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Oke, nah nggak berasa ya. Kita udah 1 jam 30 menit ya teman-teman ya. Jadi ya sepertinya sesi kelasnya kita sampai. Oh ya, izin tanya, boleh, boleh, boleh. Ini kita buka sesi tanya aja dulu ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada yang merasakan improve-nya lagi? Untuk materi mayor di PK, cuman itu aja ya Kak? Oh enggak, jelas. Sampai sini, ini baru titik start. Oke, ini baru titik start. Jadi fundamental itu adalah ibarat yang level 1 lah, 1 dan 2 gitu. Nah, materi startnya ini baru level 3 dan 4. Nah, ajarin nih. Materi PKPM ini kan tuh ada ya di modul apa namanya di modul study plan tuh udah aku buatin ya, ya kan. Jadi kalau yang ini itu adalah modul fundamental, ya kan. Nah, terus masuk ke PKPM untuk kejar di study plan-nya. Nextnya untuk materi UTBK itu baru aku ajarin problem solving analisisnya. Oke. Nah, ini rute yang bakalan kalian tempuh lah gitu ya. Ya buat B2B sama apa namanya sama ya SKS ya, oke. Nah, terus oke, tadi pecahan aljabar metode kupu-kupu belum paham Kak. Nah, belum pahamnya tuh yang mana tuh? Nah, coba kita pakai contoh yang ini ya. Belum pahamnya kira-kira yang mana? Lompat-lompatnya, oke? Lompat-lompatnya. Oh, ini, ini, ini. Nah, kupu-kupu kan gini ya, ya kan? Kupu-kupu gini kan? Ya enggak? Jadi ini sayap satunya, ini sayap duanya, ini satunya sebenarnya kupu-kupu jelek sih. Tapi kayak karena dia nyilang gini ya, ya kan? Udah nyilang jadi ya oke lah kupu-kupu lah ya. Anggaplah kupu-kupu, oke? Jadinya yang ini dikali ini taruh di sini, yang ini kali ini taruh di sini, tambah ini kali ini. Itu. Masih ada yang belum paham nggak? Aman ya? Iya, lalu jumlahin aja kayak biasa, kayak teknik yang aku jelasin di teknik kedua. Nah, kalau urutan kalinya ketukar gimana Kak? Nggak apa-apa. Oke? Kalau katakan jadi X min 2 kali 2 X plus 1 nggak apa-apa. Asal harus kupu-kupu ya. Oke? Sampai sini bisa ditanggap? Oke. Oke, ya selesai sudah ya ngabuburit kita pada hari ini ya teman-teman ya. Ya nanti kelas besok aku infoin. Oh ya kalau kelas besok kayaknya aku bakal coba di pagi ya teman-teman ya. Yang ntar bakal aku infoin di grup. Nah ini adalah kita hari ini aku rekap lagi ya. Aku karena udah selesai aku rekap lagi. Jadi kita belajar metode generalisasi dan teknik aljabar ya kan.
fungsinya itu apa, kegunaannya apa. Kita belajar 3 buah teknik, simplifikasi, kali pelangi, pecahan, sama simplifikasi variabel. Oke. Nah, ya ini bakal jadi fundamental banget dan bangunan akar kalian lah. Oke, nah yaudah kalau misalnya gitu, kita kelasnya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Ya kan? Yuk, materinya membantu banget. As always, materi daging. Materi daging ya teman-teman ya. Sebutannya materi daging. Ya udahlah, gitu. Aman, aman. Oke, nah yaudah kalau gitu kita sampai sini aja. Makasih banyak semuanya. Dadah.